Jumpa lagi bersama saya dalam channel ini ya teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai ya teman-teman ya. Kebetulan di samping saya ada kru. Nah, siapakah dia? Mari kita gali informasinya teman-teman. Selamat malam Mas. Halo. Bisa perkenalan dulu Mas? Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Barasepta Bila Sandi, biasa dipanggil Abdurrahman. Abdurrahman. Iya. Asal dari mana Mas? Asal saya asli Pekalongan. Pekalongan ya, Iya. Kota Batik. Iya, betul. Oh ya, gini Mas, sudah kalau boleh tahu Mas ya, join sejak bulan apa Mas? Saya di sini baru 1 bulan. 1 bulan ini di tanker ini, ya benar. Kira-kira Mas, kalau boleh tahu Mas ya, umurnya berapa Mas? Umur saya 20 tahun, Mas. 20 tahun. Iya, 20 tahun. 20 tahun udah ngelayar. Alhamdulillah. Oh ya, gini Mas, ngomong-ngomong nih Mas, kita ngomongin tentang pengalaman Mas ya. Iya. Masnya ini sudah berapa lama melayar Mas? Saya itu dulu sejak waktu SMA kelas 2 saya udah layar. Jadi di situ SMA saya itu tidak bisa approve. Ya. Nah, terus saya ngurus dari dasar. Ngurus dari dasar saya berlayar dari umur 16 tahun saya sudah berlayar. Oh iya, berarti beliau ini dari umur 16 tahun sudah berlayar ya teman-teman ya. Karena ada beberapa trouble lah di sekolahnya ya, seperti sekolahnya tidak approval. Bukan orangnya malas, bukan, tapi karena sekolahnya tidak approval. Terus pertama kali layar Mas, itu di kapal apa Mas? Pertama kali saya berlayar itu di kapal kargo. Kargo ya? Ya. Udah 4 kapal saya naiki sekarang ini. Yang pertama kargo, terus tugboat, kontainer, dan sekarang di tanker. Alhamdulillah. Wah, lumayan berarti Mas ya. Alhamdulillah. Nah, dari situ kan pengalamannya kan sudah lumayan Mas ya. Nah, kira-kira Mas, kira-kira nih ada pesan-pesan buat kita-kita ini yang para pelaut muda Mas ya. Kira-kira apa sih Mas, biar kita ini bisa menyesuaikan di atas kapal Mas. Kita kan pelaut muda kan otomatis kan bingung kita harus ngapain ya kan di atas kapal ya kan. Kita nggak tahu harus apa yang kita kerjain. Nah, itu gimana Mas? Ya, yang jelas kita mau belajar ya. Yang jelas kita mau belajar, jangan apatis ya, jangan malas lah. Intinya karena di sini semua itu ilmu yang bisa dipelajari. Jadi kita apa yang ada di atas kapal itu kita itu mendapatkan ilmu. Apalagi kita di permesinan. Itu pasti semuanya ilmu apa yang kita kerjain itu dapat ilmu, nanti bisa buat Masnya ini ya. Nanti kan misalkan Masnya di sini masih pemula, pasti kan nggak mungkin jadi pemula terus kan, pasti jadi perwira. Nah, di situ mendapatkan ilmu akan jadi kebiasaan. Ilmu itu nanti di situ kita mendapatkan ilmu dan kita pasti bisalah ngasih ke bawahan lagi seperti itu. Berarti yang penting intinya ini jangan malas Mas ya. Jangan malas, jangan apatis. Jangan apatis. Nah, itu. Nah, karena semua yang ada di atas kapal, sebenarnya nggak cuma di sini teman-teman ya. Dimanapun tempat kalian berpijak, di sana ada ilmu. Tergantung bagaimana kita mengambil ilmu tersebut. Betul. Bener Mas? Betul. Nah, terus Mas, ngomong-ngomong nih Mas, kira-kira nih Mas, kalau misalnya ada orang pengen jadi pelaut Mas ya, dari umum, itu kira-kira seperti apa Mas yang harus dipersiapkan Mas? Yang dipersiapkan dulu, misalkan kita lulusan SMA biasa. Jadi kita tanyalah yang teman kita, barangkali ada saudara atau kerabat kita yang jadi seorang pelaut, kita tanya apa aja. Nah, di situ untuk pemula itu yang penting kita harus punya sertifikat untuk berlayar. Yang pertama BST, AFF, SAT, dasar, buku pelaut dan paspor itu penting. Nah, itu yang terutama dalam pelaut pemula. Oh begitu Mas, berarti yang penting sertifikatnya valid gitu Mas ya. Betul. Terus hal yang perlu disiapkan ketika kita mau wawancara Mas, itu seperti apa Mas? Seperti pengalamannya panjenengan. Kalau
pengalaman saya sendiri ya. Yang penting kita pertama jangan grogi, yakin, dan kita harus tahu apa itu tugas kita di atas kapal nanti. Nah, misalkan seperti kadet, pasti ada interviewnya sendiri kan. Kadet, messboy, koki, oiler, perwira, sampai kapten itu tahu jobnya sendiri, dia harus apa di atas kapal, apa tugasnya. Nah, jadi nanti kita di situ kita jelaskan apa sih tugasnya oiler. Kalau saya sendiri di atas kapal kan saya oiler. Nah, saya harus tahu apa yang harus saya lakukan di atas kapal permesinan. Seperti transfer bahan bakar, terus mencatat pressure, tekanan. Menjurnal lah ya. Ya, intinya jurnal itu. Nah, itu teman-teman ya, bagi teman-teman yang pengen jadi pelaut dari umum ya, itu seperti tadi yang dibilang, yang persiapan itu sertifikat, terus pengetahuan ya tentang desk job masing-masing. Kalian ini di bidang mana, misalnya di engine atau di deck. Di engine ini sebagai apa? Sebagai oiler misalnya, seperti masnya. Itu yang dipertanyakan kan mesti kan nggak jauh-jauh dari sekitar mesin. Seperti oiler ini desk jobnya ini oiler juru minyak ya, otomatis tentang perminyakan mas ya. Betul. Nah, seperti kita mau transfer bahan bakar seperti apa, terus minyak lumas itu seperti apa. Nah, ini semua beliau ini semua yang ngurusin di kapal ini. Nah, mas, dari beberapa kapal yang pernah sampean naiki mas ya, Iya. kira-kira yang paling enak di kapal mana mas? Ya, kalau menurut saya sih tergantung dari diri kita ya. Bagaimana rasa syukur kita di atas kapal. Semuanya kapal enak, tergantung pembawaan kita. Sebenarnya pelaut itu duitnya banyak, bener nggak sih mas? Ya, itu sebenarnya ya benar juga sih, ada benarnya juga. Jadi yang penting kita mau sekolah, belajar terus. Nah, insya Allah kita bisa mendapatkan uang yang lebih. Yang penting intinya kita belajar, usaha, dan mau sekolah. Nah, itu. Karena kita sekolah, kita naik terus, upgrade, jadi kita otomatis gajinya ikut naik gitu mas ya. Jadi kita harus sekolah. Sekolah itu penting ya buat pelaut ya. Intinya kita menambah ijazah itu tambah gaji kita. Jadi jangan malas untuk kita belajar dan terus sekolah itu. Kira-kira nih mas, rencana mas ya, rencana panjenengan mau melaut itu sampai umur berapa mas? Ya kalau saya sendiri sih ngelaut sih sampai umur 25 lah udah selesai. 25 tahun? Iya. 25 tahun sudah berhenti melayar? Iya. Mau berhenti saya. Berarti 25 tahun udah sukses lah ya? Insya Allah sudah sukses. Amin, kita doakan teman-temannya ini. Wah, keren ini. Umur 25 tahun sudah berniat untuk berhenti melayar. Berhenti melayar itu karena apa mas? Karena emang capek kerja atau jauh dari orang-orang terdekat, misalnya keluarga, atau gimana mas? Ya kita kan di laut itu kan untuk mencari apa namanya modal ya, modal usaha. Jadi kita hasil dari laut itu jangan buat foya-foya. Apalagi kayak kita kan pelaut muda. Betul, karena itu yang sering terjadi. Pelaut duitnya habis bingung mau ngapain. Nah ini bener masnya ini. Terus mas. Jadi kita muda itu janganlah buat foya-foya. Kita sisihkan. Jadi biar apa? Karena kita itu nggak mungkin lah kita hidup di tengah laut terus. Sedangkan kita punya keluarga. Nah, di situ kita sisihkan uang untuk membuka usaha di darat. Kalau saya sendiri kan ya sudah adalah buat rencana kehidupan di darat. Nggak mungkin lah saya di laut terus. Masa saya nggak mau lihat anak saya nanti besar, orang tua saya. Nah kan, yang penting kita pelaut muda itu janganlah berfoya-foya terus. Apa yang ada kita simpan baik-baik. Kalau ingin lebih tinggi ya kita ya harus sekolah biar jadi orang kantor, itu kan bisa. Nah, kalau orang mesin kan bisa jadi superintendent. Kalau dia berpengalaman jadi KKM lama itu kan harus seperti itu. Ya intinya berarti kita harus prihatin ya. Nah, betul. Harus bersakit-sakit dahulu lah ya. Nah, gitu. Kita harus sakit-sakit dahulu, lalu kita bersenang kemudian. Oh iya, terus
Ya, buatlah masa muda kita untuk sakit dan menikmati di masa tua nanti. Nah, itu teman-teman dengerin ya. Nah, itu pesan-pesan daripada kru pada malam hari ini. Nah, ini quotes ini. Kira-kira Mas, ada pesan untuk kadet nggak Mas? Orang yang baru atau orang yang mau masuk ke terjun ke pelayaran, ada pesan-pesannya nggak Mas? Ya. Apakah mungkin di pelayaran ini sengsara kah? Di laut itu sengsara atau gimana? Gimana Mas menurut sampean Mas? Kalau menurut saya itu di laut itu ya tidak ada sengsaranya ya. Di laut itu pekerjaan yang sangat mulia. Untuk pesan saya untuk nanti misalkan ada kadet baru naik, tolonglah di situ jangan kebanyakan main-main, fokuslah untuk belajar ya. Jangan malas. Soalnya di sini tuh kita cari ilmu ya. Terutama untuk kadet. Pertama jangan sombong. Apa yang diperintahkan oleh perwira itu harus dikerjakan, harus manut dulu. Nanti bakalan kamu menikmatinya. Kamu bakalan jadi perwira kan. Nah, di situ jadi kita harus sakit, memang sakit jadi kadet. Nah, tapi nanti kalau udah selesai kita praktek, insya Allah nanti hidupnya bakalan enak. Nah, ini pesan-pesan buat kadet ini. Intinya ya berdasarkan pengalaman admin juga ya. Nggak ada yang namanya kadet itu enak, nggak ada. Namanya kadet itu pasti sengsara, bener Mas? Betul. Nah, maka dari itu, makanya di sekolah-sekolah pelayaran itu kan kita digembleng ya. Itu bukan karena tidak ada dasar ya, bukan karena dendam dari senior ke junior, bukan. Tapi karena emang untuk membentuk mental kita, bener nggak Mas? Betul. Karena emang di laut itu ya seperti itu ya. Kita sebagai kadet ini sebagai posisi paling bawah, kita harus manut. Bagaimana kita bisa menyesuaikan kalau misalnya kita ini nggak pernah dididik, kita masih malas-malasan, bener nggak Mas? Betul lah. Yang penting kita di sini intinya kita harus sadar diri lah. Kita itu di sini belajar. Jadi misalkan ada apa-apa kayak iri itu nggak boleh. Itu kadet itu nggak boleh iri di atas kapal. Karena apa? Di sini itu kita itu belajar mencari ilmu buat apa? Ya buat diri sendiri kan. Ilmu itu kan kalau dapatkan buat diri sendiri. Nah kalau bisa nanti kita kasihkan ke orang lain. Nah nanti kan bakalan kalau kadet sendiri itu kan bakalan menikmati pas jadi perwira nanti. Nah ya disitulah yang. Oh iya Mas, kan banyak tuh Mas kadet ketika ada tawaran, mau nggak ini di kapal kargo, mau nggak? Wah nggak mau, pokoknya saya harus tanker, pokoknya saya harus bulk carrier. Itu gimana Mas menurut saya Mas? Nah jadi kalau seperti itu jangan seperti itu. Misalkan kita lihat dulu ya. Misalkan kargo itu berapa, kita lihat horsepowernya kalau orang mesin, dan kalau orang D kan harus lihat GT. Yang penting kita di situ aja. Jangan melihat saya harus di kapal tanker, saya harus di sini. Kenapa? Karena rezeki itu udah ada yang ngatur. Yang penting kita mau cari ilmu, belajar itu. Itu pesan-pesan buat kadet ya. Kira-kira seperti itu dulu perbincangan kita pada malam hari ini bersama Mas siapa? Abdurrahman. Mas Abdurrahman Septa. Ya. See you to the next video.